Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan malam kita. Saya akan memulai dengan satu doa yang diucapkan oleh pemazmur Daud dalam Mazmur 32. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah doa daripada Daud yang menunjukkan berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Saudara, siapakah di antara kita yang tidak berbuat dosa? Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan? Sebagai manusia, kita sangat terbatas. Segala kemampuan kita dan juga segala yang kita bisa lakukan, semua itu terbatas. Karena itu, karena kita semua terbatas dalam menahan emosi, dalam menahan juga semua karakter yang kita punya, akhirnya kita sering jatuh di dalam dosa. Dosa sepertinya sudah menjadi bagian di dalam diri kita. Padahal orang berdosa jelas tidak mungkin hidup bersama di dalam kerajaan sorga. Sangat mengerikan kalau kita masih dalam keadaan berdosa, lalu kita berjumpa dengan Tuhan. Tuhan pasti tidak akan mengenal kita. Tetapi bersyukur dan puji syukur kepada Tuhan, kita mempunyai Allah, kita mempunyai Bapa yang Maha Pengampun, yang Maha Penyayang. Kasih dan kuasa pengampunannya jauh lebih besar dari kuasa dosa kita. Tetapi saudara, mengertikah kita bahwa untuk menikmati kuasa pengampunan itu, kita harus mendekat kepada Allah. Inilah yang disebut dengan pertobatan. Inilah yang disebut dengan metanoia. Dalam bahasa Ibrani, mereka menggunakan istilah zuf, artinya tindakan untuk merubah diri, untuk berbalik kepada jalan-jalannya Allah. Karena dosa membuat kita membelakangi Allah. Semakin jauh kita berbuat dosa, semakin jauh kita membelakangi Allah. Orang berdosa tidak suka hukum-hukum Allah. Orang berdosa tidak suka sifat-sifat Allah. Dan buah-buah roh semakin tidak ada di dalam kehidupannya. Tidak heran kalau orang berdosa hidup dengan bergelimang kegelisahan, bergelimang dengan amarah, dengki, iri, sebab itu semua berlawanan dengan sifat Allah. Pikirannya hanya mau membalas, memuaskan nafsu, tidak mengampuni, ingin membalas dendam, dan selalu ingin diwarnai dengan perbuatan jahat. Nah, metanoia atau bertobat atau zuf itu artinya berbalik kepada Allah, merasakan kasih Allah supaya bisa merasakan kuasa dan mujizatnya. Bertobat itu tidak statis. Bertobat itu bukan hanya tulis di status Facebook atau di status media saudara, tetapi bertobat membutuhkan tindakan. Bertobat mendekat kepada Allah itu membutuhkan perbuatan-perbuatan. Jika bukan berbuat dosa, maka jangan lagi kita berbuat dosa. Firman Tuhan berkata, jika ada dosa yang mendekat kepadamu, larilah sejauh mungkin. Seperti engkau melihat seekor ular yang kalau engkau diam, maka engkau akan dipagutnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, doa akan menolong kita untuk kita memohon ampun atas pelanggaran-pelanggaran yang kita buat. Di dalam doa, kita ingin memastikan kuasa doa kepada Tuhan lebih kuat dari dosa masa lalu kita. Minta ampunlah kepada Tuhan di dalam doa-doamu. Mintalah rahmat kepada Tuhan, sehingga engkau kembali berani memandang wajah Allah Tuhanmu dan mendekat kepadanya. Sehingga pintu rahmat Tuhan dibukakan,
dan pintu kemurahan dibukakan. Mintalah kepada Tuhan agar engkau dilindungi, dijaga oleh doa-doamu. Allah yang Maha Rahim itu artinya siap untuk menjadikan engkau lahir baru, manusia yang baru, yang melupakan segala dosa dan pelanggaranmu, dan Dia sangat mengasihi saudara. Berdoalah agar sumber kekuatan itu bisa menolong engkau keluar dari kuasa dosa, bahkan menghapus segala dosa itu. Hanya dengan hati yang melekat kepada Tuhan, maka engkau akan menjadi kuat. Malam ini saudara, firman tadi berkata, berbahagialah orang yang diampuni dosanya, yang dilupakan segala pelanggarannya. Betapa banyaknya dosa dan pelanggaran kita. Karena itu hari ini, gunakan doamu sebagai senjata untuk memohon ampun, untuk meminta rahmat kepada Tuhan. Temukanlah damai sejahtera di dalam doamu, dan biarlah segala aktivitasmu sepanjang hari ini engkau tutup dengan damai sejahtera, sehingga engkau bisa beristirahat tidur dengan baik malam ini, dan besok pagi dengan penuh kesegaran kembali berkarya sebagai manusia yang bebas, sebagai manusia yang sudah diampuni dosanya, dan jangan berbuat dosa lagi. Mendekatlah kepada Allah, sebab Dia sangat mengasihimu. Terima kasih untuk semua yang Tuhan berikan, dan naikkan ini dalam doa-doamu. Nah saudara yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya percaya kuasa doa akan menolong saudara. Masuklah di dalam doa pribadi, masuklah dalam mesbah keluarga, dan keluarlah sebagai pemenang di sana dengan menerima rahmat dan berkat dari Tuhan. Saya ingin berdoa buat saudara. Mari arahkan tanganmu ke layar YouTube saudara. Bapa, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Kami percaya kuasa doa akan mengalahkan kuasa dosa. Kami yang hidup dalam berbagai pelanggaran, kami yang hidup di dalam berbagai keterikatan, malam ini dalam nama Tuhan Yesus, melalui doa yang tulus, yang khusyuk, yang mohon ampun kepada Tuhan, segala keterikatan dibebaskan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberi pengampunan sebagaimana kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami akhiri doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah saudara renungan kita. Renungkanlah sekali lagi bahwa Allah menyediakan kemerdekaan, tetapi kita harus mendekat kepadanya. Sukacita, damai sejahtera bagian kita, bukan kegelisahan dan kecemasan, tetapi rancangan Allah adalah masa depan yang penuh kebahagiaan bagi kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa besok malam. Shalom.